Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan mereaction atau memberikan tanggapan atas dialog yang ada di salah satu TV, yaitu Kompas TV, antara salah seorang termul melawan Roy Suryo. Tapi di sini kita akan lebih fokus untuk menanggapi pernyataan-pernyataan termul dalam dialog tersebut. Kita simak Tapi dulu kalau dari tahun dialognya 80, ya. 85. menurut 85, menurut Anda masih memungkinkan? Masih memungkinkan, tergantung bagaimana seseorang menyimpan ijazah itu, suhu yang terjaga, Dilaminating nggak? Dilaminating tidak? Ya. Ijazah Pak Jokowi dilaminating? Kalau yang disampaikan oleh Pak Jokowi menurut versi teman-teman yang melihat, ini saya kan nggak hadir, saya nggak hadir, tapi teman-teman yang melihat itu dibuka dari segel kemarin, katanya itu ada proses laminatingnya di sini. Mungkin saja, mungkin saja ketika diserahkan ke penyidik ya, mungkin ketika diambil di penyidik untuk melihat semua secara forensik itu kan dilepas, bisa aja kan. Sobek loh, rusak dah. Kita pause dulu ya. Ini tadi membahas tentang kualitas foto yang dicetak pada tahun 1985. Apakah dia akan bertahan sampai sekarang tanpa ada pemudaran warna dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa melihat Pak Termul ini begitu kekeh mempertahankan argumennya, bahkan secara hati nuraninya sendiri dia akan menolak gitu. Mana mungkin ada foto yang dicetak pada tahun 85, kontrasnya dan kecerahannya itu masih sangat tajam sampai sekarang. Cobalah kita sendiri yang mungkin lulus SMA tahun 1990, 94. Coba lihat foto SMA-nya itu. Pasti sudah ada perubahan atau gradasi warna. Mungkin ada kuning-kuning dan lain sebagainya. Terus yang kedua, saking berambisinya mempertahankan tentang kepalsuan ijazah ini, sampai dia juga menolak logika bahkan kenyataan. Ketika suatu kertas itu dilaminating dan dibuka itu pasti sobek. Dan dia mengatakan bisa saja itu ijazahnya Pak Jokowi dilaminating sehingga bertahan warnanya. Setahu saya belum pernah melihat juga ya orang mau melaminating ijazahnya. Biasanya cuma di press biasa saja, bukan dilaminating. Ke press pinggir saja. Kalau laminating itu kan press yang keras itu. Dan itu biasanya kalau ijazah, karena ijazah ini kan dokumen yang memang tidak boleh dilaminating sih. Tapi kurang tahu, mungkin ada juga orang yang melaminating. Cuma kalau dilaminating terus dibuka pasti sobek. Nah, itu penjelasan termul ini memang tidak masuk akal. Terlepas dari argumen atau alasan-alasan para termul ini, sangat mudah untuk memastikan apakah Jokowi itu memegang dokumen yang asli dan sah atau tidak. Coba kita kilas balik ke belakangnya, kita simak video berikut ini. Ratingnya ada, lampunya ada, nomornya ada, semuanya ada. Harus komplit. Kalau ingin naik, SIM-nya juga ada sini. Ya, supaya komplit semua. Supaya ada semua. SIM-nya ada, ini SIM ada. Kemudian BPKB ada, ya kan? Lengkap. STNK ada. Lengkap. Helm sebentar lagi dipakai. Sertifikat uji juga ada semua, ada semua. Apalagi yang masih kurang. Oke, jadi terlihat ya teman-teman. Pak Jokowi dengan bangganya menunjukkan semua data pribadi, dokumen pribadi miliknya. Ya karena memang asli, pasti dia akan bangga dan penuh percaya diri. Lalu bagaimana ketika ditanya soal ijazahnya? Karena Abdul ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Oke, kita sudah menyimak ya jawaban Pak Jokowi ketika ditanya soal ijazahnya. Dia mengatakan tidak ada kewajiban untuk menunjukkan itu kepada mereka atau kepada masyarakat. Padahal itu merupakan kewajibannya sebagai pejabat publik dulunya. Padahal apa bedanya dengan STNK tadi itu? Toh dia juga tidak punya kewajiban untuk menampilkan STNK itu. Tapi dengan bangganya dia sampaikan ini STNK ada, BPKB ada, SIM ada, iya karena asli. Makanya dia sepenuh percaya diri dan bangga memperlihatkan itu. Sedangkan ijazahnya jelas dia bukan pemegang ijazah yang sah atau asli. Orang waras mana yang tidak bangga menjadi lulusan UGM?
akan dengan sangat bangga dia memperlihatkan ijazahnya itu jika benar-benar dia dapatkan ijazah itu asli dan sah dari UGM. Ya, silakan teman-teman ya bisa menyimpulkan sendiri. Namun pendapat saya di sini jelas dia bukan. Ya, terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa komen dan subscribe. Subrek ya teman-teman, di subrek.